sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi. Kita berikan pujian kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Jemaat saja nyanyikan. Sungguh Dia layak menerima segala puji-pujian. Katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala
Raja, sekali lagi Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa kami dalam surga, biarkanlah seperti pujian ini ya Tuhan. Oh, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah keluarga. Kami rindu untuk mengalami persekutuan yang sungguh erat dengan Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, seringkali sebagai keluarga Kristen, kami tidak menjalankan fungsi-fungsi kami yang seharusnya. Seringkali melalui hal-hal kecil, bahkan nada bicara kami, cara kami berbicara satu sama lain, kami mungkin kurang berterima kasih untuk anggota keluarga kami. Dan kami mungkin terlihat hebat di luar, kami terlihat baik di luar, tetapi karakter kami yang sesungguhnya, keluarga kamilah yang paling mengenal Tuhan. Mungkin kami tidak lebih harmonis, tidak lebih baik, bahkan dari keluarga yang bukan Kristen. Tuhan ampuni kami, dan kiranya Engkau mau memulihkan keluarga kami. Biarlah kasih-Mu sungguh menyentuh setiap anggota keluarga kami, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan, dan kami bersama-sama belajar bagaimana menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk mau mengampuni, memulihkan, dan boleh mentransformasi setiap keluarga di gereja kami, GKT Ampenan. Terima kasih ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu, untuk penebusan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Paskah. Itu mari kita merenungkan kembali betapa besar kasih dan anugerahnya bagi kita. Kita naikkan ucapan syukur, karena Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi, bukan dengan sekedar kata-kata, tetapi Dia sudah membuktikannya, karena kasih-Nya sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Kasih setia-Mu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur. Saya ulang, kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berita anugerah bagi kita
terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Untuk itu mari kita memberikan salam damai kepada rekan di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Berikan senyuman Bapak Ibu yang terbaik pada keluarga kita di dalam Tuhan di GKT Ampenan. Yang tengah pegang. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan petunjuk hidup baru. Kita akan membacakannya bersama-sama mulai dari alamat ayatnya 2-3. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita masih lanjutkan satu lagi pembacaan ayat temas kita. Bulan Maret ini terambil dari Yeremia 9 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama dari alamat ayatnya 2-3. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Di tengah segala pergumulan hidup kita perlu terus mengingat bahwa Dia adalah Allah yang setia dan Dia berjanji akan memelihara hidup kita. Bahkan Dia sudah menebus kita. Untuk itu kita perlu bersuka cita karena Allah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kurang mantap. Amin. Mari kita bersuka cita, kita puji Dia karena Dia adalah Allah yang sungguh baik. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Saya udah kita bangkit berdiri, nyanyikan lebih semangat. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you.
Tuhan baik bagi kita. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Sungguh betapa indahnya ketika keluarga kita, baik keluarga yang di rumah maupun keluarga yang di gereja, boleh hidup rukun dan saling mendukung satu sama lain. Karena disitulah kita mau menjadi berkat, menjadi teladan bagi dunia, dan kita juga boleh merasakan damai sejahtera. Sungguh alangkah baiknya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Mari kita bangkit berdiri. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari bersama seluruh orang percaya kita menguatkan kembali dasar iman kita melalui kredo kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi ini kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh adik-adik kita dari sekolah minggu. Silakan adik-adik sekolah minggu, boleh maju.
Luar biasa puji-pujian dari adik-adik kita sekolah minggu dan juga ternyata lause-lausenya ya, tadi kurang informasinya. Boleh sekali lagi berikan aplaus untuk adik-adik sekolah minggu dan lause-lausenya yang sudah setia ya mengajar di sekolah minggu. Terima kasih untuk pelayanannya. Kita masih adik-adik sekolah minggu masih tetap di sini. Kita akan mendoakan dulu, minta Evangelis Elani boleh mendoakan. Berikan untuk dididik, untuk dibina di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, tak henti-hentinya mau menyerahkan pembinaan anak-anak ini ke dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan, Kau yang akan menolong sejak mereka kecil boleh dididik di dalam takut akan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga boleh memiliki komitmen mendidik anak-anak di dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan secara khusus Tuhan, kalau mereka pada saat ini sebentar akan dibenarkan melalui kebenaran firman-Mu, kiranya kebenaran firman itu menjadi nyata dan sempurna atas kami. Demikian juga kami sebagai orang tua, remaja maupun seluruh anggota GKT Ampenan yang akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan nyata dan sempurna, hamba-Mu akan menyampaikan Tuhan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilahkan untuk mendengarkan firman di kelasnya. Baik, terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dari melalui penatua yang bertugas. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada seluruh jemaat yang telah datang untuk beribadah pada pagi hari ini, dan juga khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Jika sekiranya ada jemaat yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat. Jika ada, tidak ada, baik. Saya lanjutkan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Elani yang nanti akan memberitakan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, dan kepada tim penata layan ibadah yang telah melayani pada ibadah umum, ibadah raya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan warta bagi kita sekalian pada hari ini. Yang pertama, dalam rangka masa Advent menyambut Jumat Agung dan Paskah, kita akan mengadakan puasa selama 6 hari, mulai dari hari Senin mendatang tanggal 30 Maret sampai tanggal 4 April. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat memilih waktu puasa, dapat dilihat di Videotron. Pilihan pertama mulai dari pukul 10 malam, jadi misalnya mulai 30 Maret Bapak Ibu bisa mulai puasa pada hari Minggunya pukul 10 malam dan berbukanya pukul 3 sore. Atau pilihan yang kedua mulai dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Ini untuk melatih kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut Paskah. Berikutnya, renungan harian akan kita ikuti bersama-sama. Jadi renungan harian akan disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan versi cetaknya, Bapak Ibu dapat mengambil di meja penerima tamu. Tetapi jumlahnya sangat terbatas dan hanya mengambil kalau sebisa mungkin satu keluarga satu eksemplar saja. Namun juga versi elektroniknya juga nanti akan di-share atau dibagikan lewat WA group kita. Jadi Bapak Ibu pribadi-pribadi ya bisa membacanya setiap hari melalui WhatsApp group yang akan di-share nanti. Berikutnya, pada hari Rabu tanggal 1 April kita akan mengadakan malam refleksi. Mengundang seluruh jemaat bisa hadir bersama-sama
di dalam malam refleksi. Yang pertama ini dengan tema khotbah di meja perjamuan di sana ada hati yang terbelah, dilayani oleh Bapak Pendeta Ian Ceriung, dimulai pukul 7 malam. Pada hari Kamis kita akan kembali mengadakan malam refleksi yang kedua. Tema khotbahnya adalah kasih yang membasuh noda, disampaikan oleh Evangelis Hana, dimulai juga pukul 7 malam. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 5 sore, tanggal 3 April. Tema khotbah adalah ketika sorga terdiam. Bapak Ibu, Jumat Agung jam 5 sore. Selanjutnya, ibadah Paskah hari Minggu tanggal 5 April kita adakan hanya satu kali saja, yaitu pukul 8 pagi. Tema khotbahnya adalah Kristus bangkit memperbaharui kemanusiaan, disampaikan atau dilayani oleh Bapak Pendeta Ian Ceriung. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir di dalam rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah ini. Setelah ibadah Paskah, hari Minggu tersebut akan dilaksanakan atau dirangkaikan dengan lomba-lomba Paskah yang telah disampaikan beberapa minggu yang lalu oleh panitia hari-hari besar Kristiani, yaitu lomba memasak. Selanjutnya, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk turut berpartisipasi di dalam perayaan Paskah. Dana yang kami butuhkan atau PHBK butuhkan sebesar Rp13.900.000 dan dana yang telah terkumpul sebesar Rp7.645.000. Jadi mohon dukungan jemaat sekalian untuk anggaran dan biaya untuk Paskah tersebut. Untuk persekutuan pemuda dan remaja minggu ini ditiadakan dan disatukan dengan ibadah Paskah. Namun demikian kami mengharapkan pemuda untuk bisa hadir pada Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 7 malam untuk bersama-sama kita mempersiapkan ibadah Paskah. Silakan maju. Bapak Ibu yang telah saya sebutkan namanya yang berulang tahun, mari maju ke depan. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang maksudnya bulan Maret ini berulang tahun tapi tidak disebutkan namanya. Silakan Bapak Ibu Saudari untuk maju ke depan. Ya, Ibu Evangelis Elani juga berulang tahun pada bulan Maret ini. Sambil saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian panjang umurnya. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mohon kesediaan Ibu Gembala pimpin kita dalam doa bagi jemaat yang berulang tahun. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur, bahkan bersuka cita bersama-sama dengan rekan-rekan kami, dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan tambahkan 1 usia lagi di bulan ini. Kami berdoa bagi mereka satu demi satu ya Tuhan, di dalam keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan, bahkan usaha mereka. Tuhan mari memberkati ya Tuhan. Segala hal yang saat ini mereka kerjakan, yang mereka usahakan, Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh memberikan buah yang baik. Bahkan studi mereka juga Tuhan berkati, pelayanan mereka Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati kiranya dengan semakin bertambah usia, iman mereka, cinta mereka kepada Tuhan boleh semakin bertambah hari demi hari. Segala hal yang saat ini mereka gumulkan secara pribadi, kami berdoa Tuhan mari dengar, Tuhan tolong, bahkan Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya
Tuhan terus bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon kesediaan Penatua Christian untuk membagikan bingkisan untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, demikianlah warta jemaat pada minggu pagi ini. Terima kasih untuk perhatian jemaat sekalian. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hendri. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Nah, persembahan kita terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga damai-Nya tetap besertaku. Saya undang kita bagi berdiri. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita menyerahkan persembahan kita pada Tuhan, sekaligus kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Evangelis Hana akan memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita membawa syafaat dan juga persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini, kami boleh duduk di hadapan hadirat Tuhan. Semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Hari demi hari sepanjang minggu ini dengan berbagai tantangan yang kami hadapi, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami hari demi hari. Sehingga hari ini Tuhan boleh mengundang kami bersama-sama untuk duduk di hadapan hadirat Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur untuk hal itu ya Bapa. Dan pada saat ini kami datang dengan keluarga kami. Kami datang dengan suami, istri, anak-anak, saudara, bahkan teman kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami satu demi satu. Kami bersyukur untuk anggota-anggota keluarga yang telah Tuhan percayakan kepada kami.
Kiranya Tuhan mari memberkati supaya di dalam keluarga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh saling menerima satu dengan yang lain. Kami tahu ya Tuhan bahwa keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna. Terkadang di dalam keluarga kami saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi pada saat ini ya Tuhan kami berdoa, kami memohon. Kiranya Tuhan lembutkan hati kami, Tuhan berikan hati kami penuh dengan kasih. Supaya kami boleh belajar untuk saling menerima keluarga kami. Kami boleh belajar untuk saling memaafkan keluarga kami. Jika pada saat ini Tuhan dapati kami hidup di dalam permusuhan satu dengan yang lain. Mungkin sebagai orang tua kami menyakiti hati anak-anak kami. Sebagai anak-anak kami menyakiti hati orang tua kami. Bahkan antar saudara. Mungkin kami sudah tidak berkomunikasi dalam waktu yang lama. Karena kami saling membenci satu dengan yang lain. Tetapi ya Tuhan, di hari ini, di ibadah keluarga ini, kami memohon Tuhan berikan hati yang penuh kasih kepada kami. Sehingga kami belajar untuk menerima dan memaafkan anggota keluarga kami. Sehingga pada akhirnya kami menjadi keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa memohon. Kiranya Tuhan juga menolong mendengarkan keluhan dari setiap keluarga-keluarga kami. Mungkin saat ini kami bergumul dengan masalah-masalah tertentu. Kami juga terus berdoa menyerahkan keluarga-keluarga muda yang masih terus berdoa memohon kiranya Tuhan memberikan kepada mereka keturunan buah hati. Kami juga tetap berdoa. Kami tahu Tuhan telah mendengar segala hal yang telah mereka naikkan. Setiap permohonan yang telah mereka naikkan. Bahkan usaha-usaha yang telah mereka lakukan. Kami juga tetap berdoa kiranya Tuhan berbelas kasih. Tuhan menolong mereka. Tuhan mendengar setiap seru doa mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga kuatkan hati mereka di dalam menanti jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga tetap berdoa menyerahkan anggota keluarga kami yang mungkin saat ini di dalam masa-masa mencari pekerjaan. Tuhan juga tetap memberkati, menolong ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh menemukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tepat, di mana melalui pekerjaan-pekerjaan itu mereka juga boleh menghidupi keluarga-keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa, menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Secara khusus kami berdoa menyerahkan Pak Nyoman, yang kemarin dirawat di rumah sakit. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mari menolong memberkati, bekerja melalui setiap tenaga-tenaga medis, bahkan makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya boleh memberikan pemulihan bagi Pak Nyoman. Dan pada akhirnya kami rindu kiranya Pak Nyoman boleh dipulihkan. Bahkan Bapak Ibu Jemaat yang lain, yang mungkin saat ini juga dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan juga tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih ya Bapak. Hari ini kami juga membawa persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati dan menguduskan persembahan ini untuk boleh menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja ini. Terlebih daripada itu kiranya Tuhan juga terus menolong kami sehingga kami boleh terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Di dalam keluarga kita belajar mengasihi, mengampuni, kita juga belajar tentang kesabaran. Dan melalui keluarga kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu mari kita menguatkan kembali komitmen kita mengajak keluarga kita untuk bersama-sama kita melayani Tuhan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserah berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kami, Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan. Pada hambanya saya persilakan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Beri kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan segala di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama datang di hadapan-Mu, menyerahkan segala pergumulan hidup kami, menyerahkan seluruh penyembahan diri kami. Dan ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan, maka biarlah Engkau akan mengartikan itu dan mengaplikasi di dalam perjalanan hidup. Karena kami percaya kebaikan Tuhan itu tidak pernah putus di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ini jujur malu ya. Datang-datang mengikut-ikut ulang tahun. Tapi terima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih juga untuk penatua yang boleh memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu tema yang akan kita renungkan berbicara tentang home sweet home. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita buka di dalam Mazmur nomor 27. Mazmur berbicara tentang nomor ya, bukan pasal. Karena ini berisi pujian. Jadi biasanya dikatakan Mazmur itu nomor. Mazmur nomor 127, kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, lalu ayat kelima kita baca bersama-sama. LAI memberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mari kita baca bersama 3, 4. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang kota. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau saya boleh bertanya kepada setiap kita, kalau disuruh milih gitu ya, milih hidup kaya namun sakit-sakitan, hidup sederhana tapi sehat, hidup kaya raya tapi keluarga tidak bahagia, hidup sederhana keluarga bahagia, mana yang kita pilih? Hah? Empat-empatnya tidak milih, itulah manusia. Kalau bisa, selama di dunia, hidup kaya raya, hidup bahagia, sehat-sehat. Kalau sudah tidak ada di dunia, masuk surga. Benar sekali, itulah pilihan kita. Saya kalau suruh milih juga begitu kok. Salah enggak sih milih seperti itu? Nah, saudara, salah enggak? Kalau kita itu next ya, kalau kita itu memilih sesuatu yang baik, menginginkan sesuatu yang sempurna, salah enggak? Siapa yang di sini sudah menikah lebih dari 40 tahun? Oh, Bu Alex.
waktu pacaran nih, saya nanya, waktu pacaran mikir nggak, kok aku milih dia ya gitu. Anak saya selalu ngomong, mama ini, papa kok mau ya milih mama ya, sudah gemuk, jelek lagi katanya gitu ya. Nah saudara, saya bilang, dulu saya itu enggak gemuk, gara-gara kamu. Ya benar toh. Loh saya 48 loh waktu nikah. Bisa bayangkan, loh Sahana berapa? Oh lebih kurus loh Sahana. 48, 49 berarti kan enggak gemuk kan? Nah terus gemuk gara-gara siapa? Nah Bapak Ibu dan Saudara, itulah kenyataan di dalam kehidupan, ya kan? Manusia berusaha yang terbaik. Iman Kristen adalah iman yang dinamis. Jangan salah, kita itu memiliki iman itu adalah suatu iman yang dinamis. Mazmur nomor 127 berbicara tentang kehidupan yang seimbang. Artinya iman yang berjalan berdampingan dengan kenyataan dan usaha manusia. Menarik sekali bahwa apa yang dikatakan oleh pemazmur ini berbicara bahwa usaha manusia itu harus dilakukan. Tetapi kalau usaha itu tanpa Tuhan, maka dikatakan itu juga adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga yang nyaman, home sweet home, yaitu keluarga yang manis, keluarga yang takut akan Tuhan, maka dikatakan semuanya itu harus berpusat kepada Allah. Next mungkin ya. Nah dikatakan apa? God-centered life. Berpusat kepada Allah di dalam perjalanan hidup. Melalui Mazmur ini kita berbicara tentang hal yang sederhana. Saya nggak bisa khotbah yang ruwet-ruwet begitu ya. Nah, ada dua hal yang menarik. Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan manusia. Ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Saudara, saya mengatakan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dikatakan, kalau bukan Tuhan, maka sia-sia. Ini bisa berbicara tentang konteks rumah yang sesungguhnya, bisa berbicara juga tentang konteks rumah di dalam kehidupan rohani kita. Nah, lalu yang kedua, berbicara jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Orang berusaha agar kotanya aman, orang ini berusaha melakukan sesuatu, maka dikatakan kalau bukan perkenanan Allah, dikatakan sia-sia usaha penjaga. Dan yang ketiga, jika sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan sebagainya, tetapi kalau kamu tidak hidup di dalam suatu jalan dan pemikiran dan pola yang benar kepada Tuhan, maka hidup kita itu sebenarnya sedang mengandalkan diri kita sendiri. Dan itu pun dikatakan menjadi sesuatu yang sia-sia. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang bisa menjamin tentang situasi dan kondisi? Kita tinggal di Indonesia yang jauh dari Timur Tengah, pertanyaan saya, aman nggak? Aman nggak? Nyaman kan? Bagi guru-guru aman kan? MBG terus berjalan. Tapi murid-murid saya sekarang berkata begini, NGB Pak, NGB itu lause bukan MBG. Apa NGB? Makan nggak bergizi. Ini sindiran sedikit itu ya. Tapi saya katakan, sepertinya nyaman. Pernahkah kita berpikir? Siapa yang tahu situasi hari ini? Harga minyak dunia sudah berapa? Di atas 100 kan per barel? Benar nggak? Kemarin 28 Maret, Iran meluncurkan apa? Serangan besar-besaran. Bapak Ibu dan Saudara, saya suka tentang cerita-cerita politik itu, saya suka karena itu saya ngikuti. Apa sih sebenarnya yang dimaui? Pertanyaan saya, situasi ini bisa membaik enggak? Hah? Bisa saja. Masalahnya sekarang ini apa sih? Egonya toh. Betul enggak? Kalau semua itu terbuka, kalau semuanya itu baik, kenapa sih sebenarnya? Karena ketakutan. Ketakutan tentang nuklir yang yang akan dikerjakan kalau tidak dibasmi ini dalam beberapa minggu itu jadi dan itu berbahaya sekali. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya kembali di dalam konteks kita. Ketika di dalam perjalanan hidup kita, maka saya katakan bahwa Tuhan itulah yang berdaulat di dalam hidup kita.
kita menjalani, ya. Jadi kita tidak perlu berpikir yang ruwet-ruwet tentang kenyataan hidup. Boleh nggak berpikir ruwet? Ya boleh-boleh saja. Tapi efeknya ya pada diri kita sendiri gitu loh ya. Kita harus tahu bahwa apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita itu hanya titipan. Kalau Tuhan menitipkan banyak berarti Tuhan memberkati kita. Tetapi kita harus ingat bahwa titipan itu juga semakin sesuatu yang sementara. Dan yang terpenting adalah kita bisa menjalani kehidupan itu di dalam jalan takut akan Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Itu nyata kok di dalam perjalanan kehidupan keluarga kami. Yang sudah banyak yang tahu apa yang dialami oleh Pak Cai gitu kan. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin di udara, bisa serangan jantung. Perkataan dokter di Bali, waktu itu cuma satu, kalau tidak ada obat, dan dokter yang mengerti tentang obat itu, suamimu sudah tidak ada. Bapak Ibu dan Saudara, nyawa kita itu tidak ada artinya loh, benar tidak? Enak-enak ngopi loh di bandara, mau menuju Bali itu. Saya masih ingat. Kenapa? Karena kita itu tidak berdaya. Ketika kemudian di Siloam, saya katakan, nggak bisakah kita pergi ke Sangla? Tidak bisa. Dari bandara Sangla butuh waktu 1 jam. Dan dia tunjukkan itu, merah semua. Ke Siloam butuh 15 menit. Ternyata di Siloam semua sudah disiapkan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, manusia itu boleh kecewa, boleh. Ketika saya dikatakan 113 juta untuk DP, kaget enggak? Kalau saya itu penguasa, enggak masalah, betul enggak? Penguasa, pengusaha, tapi ini saya ini apa? Hah? Manusia gitu loh. Nah, bisa bayangkan ya. Pikiran saya cuma satu, gimana ya? Saya katakan, BPJS enggak bisa, sudahlah Bu. Bapak ada asuransi, ya sudah asuransi diproses. Baik, kami akan proses, tapi tunggu. Untuk penjaminan awal asuransi, bayangkan. Jantung itu maksimum 6 jam loh. Kalau di luar 6 jam, air akan masuk di paru, dan itu sudah masalah. Bapak Ibu dan Saudara tahu, saya punya kartu kredit 2, Pak Cai punya kartu kredit 2, semua saya gesekin. Ya nggak diperiksa itu, ya saya semua yang tanda tangan ya sudah ada. Rumah sakit itu cek sudah begitu. Sisa kurang 30 juta. Saya mikir, gimana caranya kurang 30 juta? Anak saya bilang, saya ada. Akhirnya dilakukan. Sederhana. Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan itu cuma nyentuh gitu loh. Kita nggak bisa apa-apa. Benar-benar. Kejadian itu tidak satu kali. Suatu hari, malam, hari Minggu seperti ini malam. Tiba-tiba Pak Cai bilang, gelap, gelap, gelap. Gelap. Apanya yang gelap? Saya bilang. Kita itu baru pergi sama jemaat, rame-rame. Gelap, tidak kelihatan apa-apa. Kaget saya. Tidak kelihatan, hitam. Kaget enggak? Hampir 9:30 malam. Saya telepon Pak Dimas. Biasa Pak Dimas itu sudah tidur. Pak, gimana ini? Piye iki Pak? Bau UGD Bu. Saya bawa ke Risa. Bapak Ibu dan Saudara, itu sederhana. Sampai hampir jam 12 saya di Risa. Akhirnya kembali. Tidak ada dokter mata, karena sudah malam. Besoknya saya bawa ke rumah sakit kota. Dokter bilang, Bapak ini stroke mata. Saya baru tahu ada istilah stroke mata, Bapak Ibu. Stroke mata. Dan satu di antara keajaiban, mata Bapak kembali normal. Saya bilang, hidupmu itu sudah 3 kali. Kembali normal tanpa ada cacat. Kemarin, Februari 23, saya masih ke Jember ngajar. Pak Cai ke Jakarta sendirian. Kemudian diantar anak. Loh masih makan loh, enak-enak makan. Makan bersama seorang teman gitu. Masuk terus di rumah sakit. Tiba-tiba ngomong begini, harus masuk ICU. Bingung enggak? Enggak apa-apa loh, habis makan terus ke IGD. Memang mau ke IGD, memang mau masuk rumah sakit. Tapi mau masuk rumah sakit itu dibilang, masuk ICU, tensimu 70-50. Bingung enggak Bapak Ibu? Saya ditelepon anak saya, Ma, Papa ke IGD, Ma, Papa harus masuk ICU. Loh memang kenapa? Iya Ma, Papa tensinya turun, gini. Kondisinya,
ya sepertinya enggak apa-apa. Itulah yang dikatakan penyakit yang tersembunyi, jantung. Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan itulah kehidupan. Saya mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Bukan hanya Pak C, saya juga mengalami ketika saya dioperasi. Pilihan dokter katakan, mau operasi tidak apa-apa. Saya operasi, Pak C bilang operasi. Pernyataan dokter bilang, bukan miomu yang menjadi permasalahan. Di indung telurmu ada benjol yang tidak ketahuan. Loh, saya di USG berkali-kali kok tidak ketahuan, saya bilang. Iya, dokternya mungkin tidak perhatikan yang ini. Kamu tahu, ini berisiko kanker. Dan keluarga saya punya keturunan kanker. Ini resikonya besar sekali, Bu. Cukup besar. Dan ketika di PA, tidak ada. Tapi keganasan itu akan menuju ke sana. Sederhana, Bapak Ibu. Itulah kehidupan kita. Apa yang kita jalani dan apa yang kita alami itu Allah berdaulat. Karena itu hari ini kalau saya diajak berbicara, saya tidak berani loh tawar-menawar dengan Tuhan itu. Kalaupun Tuhan suruh katakan saya, kamu ke sana, saya akan jalani. Orang berkata, Bu Elani ini enak loh, kemana-mana. Saya ke Jawa itu Bapak Ibu dan Saudara, saya itu ngajar. Sekolah teologi yang saya ajar, 1 bulan itu cuma 100.000 bayarnya mahasiswa. Bisa dibayangkan? Makanannya apa? Kami sebagai dosen itu adalah dosen yang, kenapa saya bisa bertahan? Bukan karena harta, bukan, tidak ada artinya. Kalau dibandingkan waktu, tenaga, dan biaya yang saya keluarkan, tidak ada artinya. Saya ke Jember, naik apa? Saya naik kapal loh. 15 jam saya jalani ke Situbondo. Bahkan, mohon maaf, kadang-kadang saya ikut truk. Karena dari pelabuhan itu untuk keluar ke Situbondo itu masih 40 menit. Tapi seringkali kebaikan Tuhan itu nyata loh. Saya tidak minta, ada orang yang nanya, Ibu naik apa? Saya tidak bawa kendaraan. Nanti sama-sama saya ya. Kaget enggak Bapak Ibu? Enggak kenal loh. Itu berkali-kali loh. Hanya karena apa? Hanya karena saya lihat orang itu enggak ada makanan. Karena mereka kelompok yang kasih makan kan cuma sopir. Makanan saya kasih ke dia. Karena saya selalu bawa makanan. Sederhana itu. Cara Tuhan itu. Nah kalau hari ini saya bermain-main dengan Tuhan, pantas enggak? Pertanyaan saya, pantas enggak? Iya Ibu bisa berkata begitu karena ngalami. Iya justru saya berani berkata karena saya ngalami. Bapak Ibu dan Saudara, inilah kenyataan di dalam hidup. Bahwa anugerah Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Kadang kita mengalami hal yang tidak mengenakkan. Kemarin saya juga berbicara dengan teman yang dia katakan, yang waktu itu kena DNA atau apa itu ya? Yang 86 apa saya juga nggak ngerti itu. Investasi habis. Hati-hati. Habis. Dia kata anakku enggak punya apa-apa. Saya tahu karena sebelumnya dia sudah ditipu temannya. Dengan sisa yang ada dia mencoba, tapi juga tidak bisa. Memulai kembali dari nol. Hati-hati ya. Dan itulah kenyataan. Hari ini kehidupan akan semakin sulit. Orang berpikir, beli emas loh nanti bisa 4 juta. Ternyata emas bari, tidak karu-karuan kan fluktuasinya. Logika berpikir, kalau kita baca candle, saya tidak ahli ya. Tapi kalau saya mencoba belajar candle, harusnya masa perang itu naik. Tapi hari ini turun. Nggak bisa diprediksi hidup itu. Nggak bisa diprediksi segala sesuatu. Maka kita harus menempatkan diri kita. Menyadari keterbatasan kita. Dan melihat bahwa itulah anugerah Tuhan yang terindah. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, dimulai dari mengingatkan diri kita tentang siapa kita. Tuhan berpijak pada keluarga. Keluarga itu adalah anugerah Tuhan yang indah. Makanya tema ini nampaknya agak miring gitu. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat kelima, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, ini berbicara setelah kamu mengawal dalam usahamu, semuanya itu tidak ada artinya tanpa anugerah dan kedaulatan Tuhan. Maka katakan yang kedua, berbicara konteks sekarang. Anak-anak itu adalah anugerah Tuhan yang terindah. Benar enggak? Saya ngalami kondisi itu, makanya saya katakan itu ada anugerah terindah. Saya hamil di dalam kondisi yang tidak mudah. Tiap bulan saya pendarahan. Bayangkan, tiap bulan saya pendarahan. Saya mencoba untuk mengelola stres, tapi tidak bisa. Namanya anak muda, saya di Kalimantan, bukan kota yang besar, di Pemangkat, sekarang sudah maju. Zaman saya tidak. Untuk makan pecel lele yang sukaan saya aja saya harus ke Singkawang. Ketika saya hamil dikatakan kamu hamil anggur. Dokter yang satu mengatakan, sudah tidak ada, harus dilep kiret. Saya katakan, tidak mungkin, kiret itu biasanya pendarahan gitu. Ibu ini diberitahu nggak, tidak percaya. Saya ini dokter loh, Bu. Oh iya, saya pasien. Loh iya benar toh? Sampai ke sing saya di mak gini. Kamu masih hamil. Kami pergi ke Serukam. Pemangkat Serukam itu 2 jam, hampir 3 jam. Naik apa? Naik mikrolet. Yang di atasnya itu ada orang duduk itu loh. Untung bukan saya yang duduk di atas, Bapak Ibu. Nah, di sana loh, di Serukam, rumah sakit, blank ovum. Ada kandungan, tidak ada janin. Disuruh bed rest 1 bulan. Sudah tidak ngerti bahasa dewa di sana. Bisa bayangkan ya, makanannya itu BBB. Yang saya nggak suka. Saya ini orangnya halal, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa bayangkan kondisi itu, nangis, telepon mama saya mahal. Telepon zaman dulu mahal. Kalau sekarang cuma butuh wifi. Kalimantan Surabaya 10 menit hampir 7.000. Zaman itu gaji kami cuma 400.000. Berjalan waktu, kehamilan terjadi. Akhirnya melahirkan itu, si Agnes. Tapi penuh pergumulan, iya. Kebaikan Tuhan, iya. Sampai ketika kami memutuskan untuk kembali ke Jawa, melayani kembali di GKT, saya asli GKT. Dokter mengatakan, setelah naik pesawat, tidak boleh langsung naik pesawat. Goncangan terlalu besar. Setelah naik pesawat harus istirahat. Kondisi stabil baru boleh naik pesawat. Kalau mau langsung lebih baik naik bis atau kereta. Akhirnya kami naik kereta sampai Surabaya. Kemudian kami di Jember. Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya ingin katakan itulah kebaikan Tuhan. Apapun kondisi anak kita. Ya kan? Kita mendidik anak kita di dalam takut akan Tuhan. Semenjak kecil diajar untuk takut akan Tuhan. Biasanya ada 2 pola yang disampaikan. Saya orang pendidikan ya Bapak Ibu. Saya ingin melihat dari segi pendidikan. Yang pertama adalah usia 0 sampai 5 tahun. Biasa itu dikatakan sebagai golden age. Masa keemasan. Di mana anak-anak pada masa ini menyerap banyak kemampuan. Lebih dari 80% itu mereka serap ketika mereka di dalam usia ini. Jadi jangan heran kalau anak-anak yang dididik di dalam banyak hal di usia sampai dengan 5 atau 6 tahun, mereka menjadi orang hebat. Anak-anak bisa percaya itu ketika mereka berusia 4 tahun. Itu mereka bisa paham tentang siapa Kristus di dalam hidupnya. Tidak masuk akal, tapi itu kenyataan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, masa golden age itu biasanya dipakai dengan cara yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang dimanfaatkan dengan cara yang salah. Apa cara yang salah? Disuruh belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa kalau di sini? Bahasa Sasak, bahasa Mandarin. Akhirnya terjadi kebingungan bahasa. Itu banyak terjadi. Saya punya murid-murid yang banyak kebingungan bahasa. Kadang-kadang sampai mereka ini, I want to cip-cip. I want to cip-cip artinya I want to cicip-cicip.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kemudian masa sekolah adalah masa perkembangan. Mereka secara ilmu itu dididik dan berkembang secara luar biasa. Secara umum, anak laki berkembang lebih lambat. Anak usia kira-kira kelas 3, kelas 4, anak laki itu akan melompat. Dan itu biasa. Namanya kok nggak pinter sih, dulu itu namanya Eko kok nggak pinter, tiba-tiba kelas 4 jadi juara. Karena dia mengalami lompatan di dalam perjalanannya. Nah, karena itulah mendidik anak-anak itu harus dilakukan sejak dini. Apa yang dikatakan seperti anak panah, demikianlah kehidupan anak-anak muda. Seorang pastor Katolik berkata begini, berikan kepada saya seorang anak sebelum usia 7 tahun, dan saya akan didik dia di dalam iman Katolik. Dan saya jamin seumur hidupnya dia tidak akan menyimpang dari iman itu. Kalau pendidikannya benar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bukan berarti anak yang dididik sekolah minggu dengan lalu besarnya lupa dengan Tuhan. Ya bisa. Tapi karena kemungkinan dia tidak dididik di dalam iman yang benar ketika dia masa kecil. Dia aja sekolah minggu. Cuma sekolah minggu dan sekolah minggu. Tapi di dalam keluarga, pendidikan daripada ilmu yang dikatakan iman kepada Tuhan itu tidak ditanamkan di dalam kondisi yang benar. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tahu bahwa anak-anak itu harus menjadi fondasi di dalam perjalanan hidup. Ya kan? Sekolah minggu harus memberikan satu pendidikan yang baik. Guru-guru sekolah minggu dipanggil untuk menjadi pengelola anak-anak dan pengusaha anak-anak yang benar di dalam perjalanan hidup kita. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, secara sederhana saya ingin katakan, dari apa yang saya tuliskan, yang pertama, bahwa hidup itu adalah anugerah, hidup itu adalah kedaulatan Allah. Yang kedua, anak-anak adalah, saya katakan anak-anak adalah anugerah daripada Tuhan. Maka saya ingin menyimpulkan bahwa home sweet home, keluarga yang nyaman, keluarga yang manis, itu dimulai dari diri kita. Orang tua yang takut akan Tuhan. Kata takut bukan seperti saya takut sama tikus, bukan. Kalau saya takut sama tikus itu artinya trauma, ya kan? Saya takut sama tikus, saya sudah pengumuman ya, jadi jangan pernah kasih saya tikus. Nah, orang tua harus memahami siapa dirimu. Dan itu biasa terjadi. Semakin mendalam ketika kita itu semakin mengalami. Orang yang pernah mengalami kesulitan, semakin pernah mengalami kesulitan, semakin di situ dia mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya lurus-lurus, nyaman-nyaman, biasanya, tidak semua, di sini enggak ya, biasanya orang itu juga santai-santai terhadap Tuhan. Artinya ya bersyukur, iya bersyukur. Tapi orang yang pernah mengalami satu kondisi dan Tuhan membuat dia lebih baik, disitulah komitmen iman itu biasanya akan lebih terjadi. Pengalaman bersama Tuhan membawa suatu dampak yang luar biasa. Dan kita sebagai orang tua diajarkan untuk meneruskan berita sukacita itu kepada anak cucu. Anak-anak saya 2 sudah ada di China. Harusnya mereka sudah kembali ke China, dari China, tapi ya enggak tahu kok suka sekali ke China. Aku mau ke China lagi, aku mau ke China lagi sekarapmu, saya bilang. Iya kan? Pokoknya saya bilang pokoknya jangan ngeributi mama papamu lagi. Sudah tidak ada duit untuk kalian. Ya sudah, mereka mengupayakan sendiri, kan gitu. Lalu apa yang dapat kita lakukan ya? Tiap hari kasih renungan, tiap hari kasih ayat, gitu. Ya kan? Kalau hari Minggu, walaupun sudah besar anak saya, tapi nggak pernah yang namanya kita selalu menganggap dia itu anak kecil. Selalu diingatkan, nak, jangan lupa hari ini hari Minggu, ibadah. Kadang-kadang mengatakan, ma, ibadah kadang jauh, ma. Ibadah juga waktunya nggak boleh, ibadah online. Mereka kadang ikut Gloria ibadah online, karena jamnya sama, dan sebagainya. Tapi kita melihat Bapak Ibu, kita harus terus menelurkan itu di dalam perjalanan hidup kita. Keluarga memiliki iman yang sama. Kita harus bertumbuh bersama. Dan memulai dengan apa? Dengan persekutuan bersama di dalam keluarga kita. Karena apa? Karena itu akan menjadi sesuatu yang penting. Saya senang dengan ada satu keluarga yang mengatakan, kami persekutuan
keluarga tiap hari, Bu Pendeta. Dan apa yang kami lakukan? Memberi kesempatan kepada anak-anak untuk juga protes, untuk juga sharing. Kalau habis khotbah minggu, kalau mereka gabungan, mereka harus catat khotbah. Lalu kalau sekolah minggu, mereka harus catat. Lalu sorenya mereka bersekutu bersama melaporkan. Tadi aku dengar cerita ini, tadi aku dengar firman ini. Menarik. Orang tuanya sangat sibuk, saya tahu. Tapi mereka melihat dan melakukan itu dengan satu hal yang baik. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang kalau kami ada misalnya menjelang tahun baru gitu ya, malam tahun baru, ibadah bersama keluarga. Karena saya sama Pak Cai saja, biasanya siapa yang kami akan bersama dengan Bu Erlina, Pak Robert. Saya bilang, ayo kita ke rumah saya, walaupun makan sederhana. Nanti kalau ada yang mau ikut, monggo. Kita bersama melakukan persekutuan kecil di rumah. Karena apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Karena itulah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, home sweet home dimulai di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Di dalam pengenalan itu kita menelurkan kepada keluarga kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman. Mari sebagai penutup Bapak Ibu dan Saudara, menjadi perenungan bagi kita. Apakah keluargamu berpusat kepada Kristus? Adakah Anda memiliki persekutuan bersama di dalam Kristus? Mari kita selalu mengingatkan diri kita kembali. Allah yang berdaulat memberikan keluarga untuk menjadi keluarga yang home sweet home. Satu pernyataan yang bagus. Keluarga yang kuat bukan yang memiliki segalanya, tetapi yang menjadikan Tuhan pusat dari segalanya. Setuju? Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Keluarga yang kuat bukan yang memiliki segalanya, tetapi yang menjadikan Tuhan pusat dari segalanya. Selamat menjadi keluarga yang home sweet home. Dan kita menjadikan Tuhan pusat bagi keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman yang sudah kami renungkan memberi kekuatan kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah berbicara, tidak pernah berhenti. Karena izinkan kami ya Bapa untuk melihat bahwa kuasa dan kebaikan Tuhan atas kami itu sempurna. Dan jadikan kami orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Mendoakan untuk para penatua gereja-Mu, mendoakan para jemaat, kiranya Engkau akan ada bersama dengan mereka, memberkati GKT Ampenan, baik di dalam kehidupan mereka secara kualitas maupun kuantitas boleh bertumbuh untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita mau kembali kepada kehidupan kita di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dengan membawa satu komitmen yang baru dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bahwa kita mau bersama-sama bertumbuh dengan keluarga kita, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan dan mengandalkan Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami
satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan yang pada Allah Tritunggal. Doksologi. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan daripada Yesus Kristus, dan urapan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam keluargamu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh.